semuanya, kami dari kelompok 5. Nah, kita mau ngapain hari ini teman-teman? Nah, hari ini kita mau wawancarai orang-orang random di sekitaran kampus tentang membedakan bagaimana bercandaan atau bullying di lingkungan kampus. Stay tune terus ya. Let's go. Oke Bang, kami di sini ada tugas untuk mewawancarai ini Bang. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bang dulu? Perkenalkan, saya Arun Muhammad Buci dengan NIM 2504287 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Putri Kaila. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2504247. Jadi kami di sini ada beberapa pertanyaan nih Bang, yang mungkin bisa Abang jawab. Pertanyaan pertama dari kami, menurut Abang, apakah candaan antar teman di kampus itu wajar? Kalau menurut saya pribadi, kalau candaan yang terus berulang dan tidak tahu tempat dan tidak tahu batas bisa dikatakan bullying. Menurut Anda, apakah candaan antar teman di kampus itu wajar? Wajar-wajar aja kalau untuk seru-seruan, untuk bisa bikin lebih akrab. Asalkan semuanya itu tertawa, tidak ada yang merasa terkucilkan atau tidak nyaman. Apakah menurut kakak nih pernah melihat candaan yang sebenarnya termasuk bullying? Di lingkungan kampus mungkin? Lingkungan kampus. Sejujurnya itu pernah ya, soalnya ada beberapa kali melihat. Mereka awalnya tuh mengira itu candaan biasa saja kan, tapi menurut korban itu mungkin sudah merasa tersinggung, melukai hati, jadi itu termasuk. Selanjutnya, apakah Anda pernah melihat candaan yang sebenarnya termasuk bullying? Pernah, kadang ada yang ngejek fisik atau teman seorang. Nah, orang tuh kayak merasa nggak nyaman, merasa tersindir. Menurut kakak bentuk candaan seperti apa sih yang sering terjadi di lingkungan kampus? Candaan bullying yang sering terjadi gitu ya. Jadi yang terjadi itu seringnya seperti menghina, mengejek, seperti bentuk fisik, latar belakang seseorang, apakah orang itu orang dari yang mungkin termasuk ya, yang kurang mampu begitu iya. kan. Ada juga beberapa orang yang seperti itu. Menurut Abang, kapan candaan tersebut bisa berubah menjadi suatu bullying? Ketika canda itu bisa berubah menjadi bullying ketika ketika canda itu dilakukan terus berulang Dan kelewat batas. dan melewati batas, tidak tahu tempat dan tidak tahu waktu. Menurut kakak kapan sih candaan itu berubah menjadi bullying nih? Candaan itu berubah menjadi bullying itu ketika dilakukan secara terus-menerus. Jadi kan kalau candaan itu kan sewajarnya aja ya, udah beberapa kali udah. Jadi beberapa orang itu melakukan secara berulang dan berkelanjutan, itu tuh dapat berubah menjadi suatu tindakan bullying. Seperti apa yang sering terjadi di lingkungan kampus? Paling sering itu ejekan verbal, kelemahan seseorang, atau ejekan nama-nama panggilan gitu. Terus ada juga yang menyindir di sosmed. Oh baik Bang. Jadi mungkin pertanyaan terakhir dari kami, menurut Abang apa dampak bullying verbal terhadap mahasiswa? Bullying verbal, Ya. dampaknya mungkin beberapa orang mungkin berbeda-beda ya dampaknya. Ya. Yang pertama yang pernah saya temui, mereka menjadi menutup diri dan tidak berbaur lagi mungkin, dan sulit untuk berkomunikasi dan menegakkan diri pada orang umum. Apa dampak bullying verbal terhadap mahasiswa? Dampak bullying verbal itu ya ketika seseorang sudah nggak nyaman di area kampus, sudah merasa tidak ada yang peduli lagi dengan dia, dan itu bisa menyebabkan stres, terus dia udah nggak mau lagi ke kampus. Nih kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut kakak sih apa dampak bullying verbal terhadap mahasiswa di lingkungan kampus Dampak ini? bullying verbal ya. Jadi kan itu tuh dampak bullying itu bisa membuat seseorang depresi, trauma, menutup diri. Jadi seseorang itu merasa tidak percaya diri. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is